Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Wahidin Wisesar. NIM saya 151911008. Saya merupakan mahasiswa Universitas Mercu Buana. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang potensi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di ASEAN atau perbara. Di mana video ini saya gunakan untuk penilaian sebagai tugas besar bahasa Indonesia yang kedua. Kita masuk aja ke presentasinya. Yang pertama itu dimulai dari slide judul. Di sini potensi bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN atau perbara. Kita masuk ke pendahuluan. ASEAN atau perbara atau perhimpunan bangsa Asia Tenggara adalah sebuah organisasi regional yang terdiri dari 10 negara di Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada 8 Agustus 1967. Lalu pembentukan ASEAN bertujuan untuk mempromosikan stabilitas politik dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, dan perkembangan sosial di kawasan Asia Tenggara. Lalu anggota ASEAN melibatkan Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam. Bahasa di ASEAN. ASEAN adalah kawasan yang sangat kaya akan keragaman bahasa dan lebih dari 700 bahasa yang digunakan lebih dari 700 juta orang. Negara-negara anggota memiliki berbagai macam bahasa daerah, suku bangsa, dan juga etnis. Setiap negara anggota ASEAN memiliki satu atau lebih bahasa resmi yang umumnya mencerminkan keberagaman etnis dan budaya di dalam negara tersebut. Contohnya di Indonesia, bahasa resmi adalah bahasa Indonesia, sementara di Thailand bahasa resmi adalah bahasa Thai. Lalu kenapa bahasa Indonesia? Pertama, karena bahasa Indonesia memiliki keunggulan bahasa persatuan di ASEAN. Dengan ketersebaran geografis yang luas dan jumlah penutur yang signifikan, bahasa Indonesia dapat menjadi pilihan strategis untuk memfasilitasi komunikasi lintas budaya di kawasan Asia Tenggara. Lalu, bahasa Indonesia juga sudah umum digunakan dalam pertemuan konferensi di Asia Tenggara dan juga dokumentasi resmi di tingkat regional. Menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di Asia Tenggara akan mendukung kesinambungan dan konsistensi dengan praktik sehari-hari. Lalu, pemilihan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan negara-negara anggota, memperhitungkan sebaran geografis dan jumlah penduduk yang beragam di ASEAN. Lalu, keuntungan menggunakan bahasa Indonesia di ASEAN. Yang pertama, dengan lebih dari 270 juta penutur bahasa Indonesia di Indonesia dan sekitar 42 juta penutur bahasa Melayu di Malaysia, bahasa Indonesia memiliki basis penutur yang signifikan. Jumlah penutur yang besar ini membuka potensi untuk memfasilitasi komunikasi yang efektif di antara masyarakat ASEAN. Selain itu, bahasa Indonesia juga memiliki ketersamaan dengan bahasa Tagalog, di mana bahasa Tagalog Filipina banyak memiliki kesamaan dalam kosakata dengan bahasa Indonesia. Lalu, kemampuan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dapat membuka peluang bisnis dan pendidikan di antara negara-negara anggota ASEAN. Lalu, memberikan insentif untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia di kalangan masyarakat. Melalui pemanfaatan bahasa Indonesia, ASEAN tidak hanya memfasilitasi komunikasi lintas budaya, tetapi juga memperkaya keberagaman budaya dan bahasa yang menjadi kekayaan kawasan Asia Tenggara. Lalu, bahasa Indonesia di ASEAN. Bahasa Indonesia telah menjadi salah satu bahasa kerja di ASEAN sejak pembentukan organisasi ini pada 8 Agustus 1967. Keputusan ini diambil sebagai langkah untuk meningkatkan komunikasi antara negara-negara anggota yang memiliki beragam bahasa dan beragam budaya. Bahasa Indonesia juga telah digunakan secara konsisten dalam pertemuan tingkat tinggi di ASEAN, termasuk KTT ASEAN dan KTT dengan mitra dialog. Fungsi bahasa ini sebagai alat komunikasi resmi membantu efektivitas pertemuan dan perundingan. Dengan menggunakan bahasa Indonesia,
Semua negara anggota dapat lebih aktif berpartisipasi dalam peristiwa resmi di ASEAN, meningkatkan pemahaman terhadap isu-isu kunci dan mendukung keseragaman interpretasi. Lalu pengalaman bahasa Indonesia digunakan oleh negara-negara di ASEAN. Yang pertama, bahasa Indonesia telah digunakan dalam pertemuan multilateral di bidang keamanan, lingkungan, pendidikan, dan bidang lainnya, meningkatkan kontribusi negara-negara ASEAN dalam kerjasama global. Lalu, negara-negara ASEAN telah menggunakan bahasa Indonesia dalam forum ASEAN Plus 3 yang melibatkan ASEAN dan 3 mitra dialog utamanya, yaitu Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Penggunaan bahasa Indonesia dapat membantu menciptakan lingkungan komunikasi yang efisien di antara negara-negara tersebut. Pengalaman positif ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia memiliki peran yang penting dalam mendukung partisipasi dan representasi negara-negara ASEAN dalam forum internasional. Penggunaannya sebagai alat komunikasi resmi terus memberikan manfaat dalam membangun kesepahaman dan kerjasama di tingkat global. Lalu potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi di ASEAN. Yang pertama adalah potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi di ASEAN dapat dinilai dari beberapa faktor. Meskipun memang terdapat beberapa tantangan, ada juga beberapa keuntungan yang mendukung potensi tersebut. Lalu, selain di ASEAN, bahasa Indonesia juga sudah banyak dipelajari dan dimasukkan ke dalam kurikulum pelajaran atau pendidikan pada beberapa negara di Australia, Asia Timur, dan Eropa Barat. Contohnya di negara Jepang, di Korea Selatan, dan di Eropa Barat terdapat di negara-negara seperti Denmark, Finlandia itu juga sudah memasukkan bahasa Indonesia ke dalam kurikulum pendidikan mereka. Namun, setiap negara ASEAN memiliki bahasa resmi dan seringkali lebih dari satu bahasa yang digunakan di tingkat nasional. Pemilihan satu bahasa resmi dapat menimbulkan kekhawatiran terkait identitas nasional dan keanekaragaman budaya. Nah, dan inilah merupakan salah satu tantangan apabila menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di ASEAN. Namun, meskipun terdapat tantangan, potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi di ASEAN tetap signifikan. Keberhasilan penerapannya tergantung pada upaya bersama dari negara-negara anggota ASEAN, lalu masyarakat dan pihak terkait untuk mengatasi hambatan dan memanfaatkan keuntungan yang ada. Lalu untuk kesimpulannya dari presentasi ini adalah, dengan kerjasama dan dukungan semua pihak, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di ASEAN bukan hanya langkah menuju integrasi yang lebih kokoh, tetapi juga langkah untuk memperkuat identitas bersama dalam keberagaman. Mari bersama-sama mendukung usulan ini untuk masa depan yang lebih terpadu dan saling mendukung di ASEAN. Lalu untuk sumber referensi berikut adalah 4 sumber referensi terkait potensi dari bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi di Asia Tenggara atau ASEAN. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun salah informasi yang disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.